Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Nurul Kamila, dan selanjutnya saya Amelia Sulaiman dan saya Septi Susilawati. Sudah. Nggak bisa dipotong. Hipotesis Maxwell. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, dapat mengalami polarisasi. Dan yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kelima, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Dan yang keenam, dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, dapat mengalami lenturan atau difraksi. Dan yang kedelapan, tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Spektrum dan penerapan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik dikelompokkan menjadi 6 golongan, yaitu gelombang radio, gelombang inframerah, gelombang cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar magma. 1. Gelombang radio. Gelombang ini memiliki sifat mudah dipantulkan dan ionisir bumi. Dengan gelombang inilah informasi berupa suara dan gambar dapat kita terima dari radio, televisi, dan handphone. Yang kedua ada gelombang televisi. Gelombang televisi melambat lurus dan tidak dapat dipantulkan oleh lapisan-lapisan atmosfer. Yang ketiga ada gelombang mikro. Gelombang inilah yang membuat mie goreng Anda dapat atau tetap menjadi hangat untuk disantap. Yang keempat ada gelombang radar. Antena radar dapat digunakan sebagai pemancar dan penerima gelombang. Yang kelima ada gelombang inframerah. Dengan gelombang inframerah, pesawat udara dan satelit-satelit dapat membuat potret-potret permukaan bumi. Yang keenam ada sinar tampak. Sinar inilah yang membantu sehingga dapat melihat benda-benda di sekitar kita. 7. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat digunakan dalam teknik spektroskopi. Sinar ultraviolet juga dapat mengaruhi kecepatan pertumbuhan sel. Yang kedelapan ada sinar X. Sinar X digunakan secara luas di bidang kedokteran dan digunakan untuk mempelajari berbagai sifat kristal. Kesembilan ada sinar gamma. Sinar gamma dapat digunakan sebagai sistem perunut aliran suatu fluida. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh semua materi yang memiliki suhu mutlak di atas 0 Kelvin. Makin tinggi suhu suatu bahan, makin kuat atom-atom bergerak. Atom-atom yang bergetar inilah yang menimbulkan pancaran gelombang elektromagnetik. Jika suhu suatu bahan bertambah tinggi, makin tinggi pula tenaga vibrasi atau getaran atom-atom dan makin tinggi pula frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya. Dampak negatif gelombang elektromagnetik. Yang pertama, paparan radiasi ultraviolet B yang berlebih dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, katarak pada mata, dan mengurangi daya tahan tubuh. Yang kedua, pulsa microwaves dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak. Yang ketiga, sinar ultraviolet menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA dan bahkan dapat memicu kanker kulit. Yang keempat, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang ingatan. Yang kelima, dampak negatif Wi-Fi sehubung dengan radiasi elektromagnetik berupa keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain. Pendapat atau argumen untuk mengurangi dampak negatif gelombang elektromagnetik. Cara mengurangi dampak negatif. Yang pertama, hindari kebiasaan mendekatkan smartphone ke telinga. Yang kedua, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang ketiga, membatasi jarak mata pada layar smartphone.
Yang keempat, mengurangi kebiasaan bermain smartphone sebelum tidur. Yang kelima, menggunakan sunblock atau sunscreen. Yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.